Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurbaiti, SPD MPD, NEDN 11090895001. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Dalam mengajar, saya selalu menerapkan 3 komponen pembelajaran, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya menerapkan ketiga komponen tersebut dalam pembelajaran berikut. Berikut ini adalah outline ketiga komponen yang akan saya sampaikan. Adapun komponen pertama, yaitu komponen delivery, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, pencapaian pembelajaran, CPL, CPMK, dan sub CPMK, materi pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Pada komponen kedua, yaitu komponen interaction, saya akan menjelaskan strategi pembelajaran interaktif, di mana dalam strategi pembelajaran interaktif ini guna interaksi mahasiswa dan dosen dalam pembelajaran. Adapun pada komponen yang ketiga, yaitu komponen asesmen, saya akan menjelaskan mengenai sistem penilaian pada mata kuliah yang saya ampu. Di mana mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah pengembangan fisik motorik anak usia dini. Dan yang terakhir, saya nanti akan menyampaikan atau menampilkan pembelajaran tatap muka secara luring. Adapun pada mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah pengembangan fisik motorik anak usia dini dengan kode mata kuliah AUD 3113. Dengan deskripsi mata kuliah, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang diambil pada mata kuliah yang wajib bagi program studi atau wajib mahasiswa mengambil pada semester genap pada program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Adapun deskripsi mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini dalam perkuliahan ini mahasiswa itu mampu menjelaskan hakikat dan tahapan pengembangan fisik motorik anak usia dini, strategi pengembangan motorik kasar dan halus melalui jasmani, merancang ragam gerak dasar anak, kemudian menyusun program pengembangan motorik kasar, halus, dan juga merancang menyediakan bahan dan peralatan untuk mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus anak, serta mengevaluasi perkembangan motorik kasar dan halus anak. Selanjutnya, saya akan menyampaikan juga mengenai mata kuliah ini, di mana pada mata kuliah pengembangan fisik motorik anak usia dini ini memiliki salah satu CPL dalam peta kurikulum program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Adapun CPL yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama itu ada CPL, di mana capaian pembelajaran yang pertama yaitu adanya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri. Dalam mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang dimasukkan ada 4. Ada 4 CPL. Yang pertama, tadi menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahlian secara mandiri. Kemudian CPL yang kedua, menguasai konsep teoritis asesmen dalam pendidikan anak usia dini secara mendalam. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Dan CPL yang keempat adalah mampu mendesain asesmen anak usia dini sesuai tahapan perkembangan melalui metode dan teknik penilaian secara tepat. Dari CPL ini diturunkan menjadi beberapa CPMK. CPMK yang pertama
itu ada menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPMK yang kedua menguasai konsep teoritis asesmen dalam pendidikan anak usia dini secara mendalam, terutama pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak usia dini. Dan CPMK yang ketiga mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Dari CPMK tersebut diturunkan pula menjadi beberapa sub CPMK, di mana sub CPMK yang disebutkan di sini itu ada 9 sub CPMK yang nantinya akan menjadi sebuah indikator dan tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada mata kuliah pengembangan fisik motorik anak usia dini. Adapun materi pembelajaran yang menjadi pokok utama yang wajib dipahami oleh mahasiswa pada mata kuliah pengembangan fisik motorik ini itu ada beberapa bahan kajian materi pembelajaran yang harus dimengerti. Yaitu ada 9 materi pembelajaran atau bahan kajian dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah hakikat dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan fisik motorik anak. Yang kedua, tahap perkembangan fisik motorik anak. Kemudian yang ketiga adalah ruang lingkup dan jenis perkembangan fisik motorik halus dan kasar. Yang keempat, strategi umum dan khusus kegiatan pengembangan motorik halus dan kasar. Yang kelima, ragam gerak dasar pada anak. Yang keenam, variasi dan kombinasi gerak dasar pada anak. Ketujuh, gerak ritmis anak usia dini dan unsur-unsur kesegaran jasmani dan strategi pembelajarannya. Yang kedelapan, permainan fisik motorik anak usia dini. Yang kesembilan adalah rancangan kegiatan pengembangan fisik motorik anak usia dini melalui permainan kreatif. Adapun pada materi pembelajaran pada mata kuliah ini, saya mengambil beberapa kajian pustaka atau beberapa referensi yang dapat saya gunakan. Salah satunya itu adalah dalam penelitian saya sendiri, yaitu mengenai senam motorik anak, ya, senam pengembangan fisik motorik melalui senam irama. Itu merupakan salah satu bentuk dari penelitian dan juga publikasi yang saya gunakan. Kemudian selain itu sebagai rujukan utama juga kami menggunakan buku dari Hussein Ali dan kawan-kawan, yaitu model pengembangan motorik anak balita. Adapun metode pembelajaran dari mata kuliah ini yang saya gunakan yaitu adanya student center, metode student center, kemudian lagi diskusi dan juga demonstrasi. Kemudian di sini penyampaian materi dalam pertemuan ini adalah 16 kali pertemuan termasuk dengan UTS dan juga UAS sesuai dengan yang ada di RPS. Itu saya menggunakan metode ceramah dan juga tutorial tatap muka. Kemudian lagi belajar mandiri untuk asinkronnya, tadi sinkronnya, kemudian ini asinkronnya. Dalam belajar mandiri kami menggunakan media LMS dan juga WA Group. Kemudian lagi adapun untuk komponen interaksi, di mana strategi pembelajaran aktif atau pembelajaran interaktif di sini yaitu yang saya berikan adalah dengan diskusi interaktif. Diskusi interaktif, kemudian lagi pengerjaan soal dan praktik secara kolaboratif dan juga koordinasi kelompok atau follow up materi dan tanya jawab. Kemudian lagi pada mata kuliah ini sendiri itu ada juga asesmen yang saya lakukan, di mana pembuatan asesmen di sini itu ada beberapa format kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen yang saya gunakan di sini adanya bentuk tes uraian, kemudian juga ada tes soal dan juga ada rubrik penilaian. Nah, di mana untuk yang format kisi-kisi tes uraian di sini itu digunakan dalam beberapa kali pertemuan dengan menyesuaikan kepada CPMK dan juga sub CPMK-nya. Baik, mungkin itu mengenai penyampaian RPS dari mata kuliah pengembangan fisik motorik anak usia dini. Mungkin sampai di sini, terima kasih banyak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba lagi kita ulangi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita memulai masuki kepada perkuliahan hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Siapa yang mau memimpin?
Pin? Ulun, Bu. Ya, silahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semuanya lengkap? Lengkap. Oke, hari ini semuanya lengkap ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita perkuliahan pengembangan fisik motorik anak usia dini, di mana hari ini kita perkuliahan yang ke-6. Jadi pertemuan yang ke-6. Oke, sebelum kita masuki ke perkuliahan, ya, Ibu mau bertanya dulu, masih ingat nggak dengan pertemuan kelima kemarin tentang apa materinya? Ingat, Bu. Oke, apa Mas Sita? Jenis fisik motorik. Oke, jenis-jenis fisik motorik. Nah, jadi pertemuan kelima kemarin itu kita membahas mengenai jenis-jenis fisik motorik. Ada apa saja fisik motorik? Ada motorik kasar dan motorik halus. Nah, ini ya kita untuk menambah semangat kita ya. Ikuti Ibu ya. Di sini ada tepuk apa kabar? Baik, baik gitu ya. Coba ya, kita coba. Kan itu fisik motorik, jadi kita harus bergerak ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Ceria. Oke, wah ada lagi ternyata di sini. Tepuk semangat ya. Nah, di mana di sini tepuk semangat? Yes, yes. Yes, yes. Rock, rock, rock. Yes, yes. Rock, rock, rock. Hore. Hore ini jangan hore ya. Hore gitu ya. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Hore. Oke, lanjut ya. Nah, coba kita lihat dulu apa yang sedang mereka lakukan. Ada yang tahu nggak apa yang dilakukan nih? Menari. Oke, yang satunya? Melempar. Ya, apa yang dilompat deh? Yang dilempar bola. Bola. Oke, nah dari semua ini, ya dari kedua gerakan ini, ada yang tahu nggak bagaimana seseorang itu dapat bergerak? Dengan Fisik fisik motorik. motorik. Good, yaitu dengan adanya fisik motorik. Yang paling terpenting adalah adanya motorik. Ya, nah kemarin pada pertemuan yang lalu juga sudah kita jelaskan apa itu motorik. Ya, motorik itu adanya sebuah move ya atau gerakan. Ya, ada movingnya, ada gerakan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana supaya itu bisa bergerak. Nah, kita bergerak ya karena apa? Karena memiliki otot dan tulang bergerak. Makanya kita bisa bergerak karena ada otot dan tulang. Nah, di mana bergerak ini adalah berpindah dari satu tempat ke tempat ya lain. Kalau Ibu diam di sini, ini namanya bergerak enggak? Enggak. Kalau Ibu kayak gini Bergerak. Kenapa jadi bergerak? Karena ada gerak. Oke. Ya. Nah, untuk bergerak kita membutuhkan alat gerak. Alat gerak yang digunakan pada manusia itu ada dua macam. Nah, apa saja alat geraknya? Ada alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Ada tulang dan ada otot. Organ otot dan tulang ini saling bekerja sama. Nah, di mana antara otot dan tulang bekerja sama, maka akan memunculkan namanya gerakan. Nah, atau sistem gerak. Oke, nah kita masuk lagi. Ragam gerak dasar pada anak. Ya. Ada apa saja ragam gerak dasar pada anak? Nah, yang pertama ada gerakan tubuh. Ya, gerakan tubuh adalah perantara yang aktif untuk mengembangkan kemampuan persepsi motorik. Kemudian lagi motorik merupakan semua gerakan yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh. Motorik kasar adalah menggerakkan berbagai tubuh atas perintah otak serta mengatur gerakan badan terhadap macam-macam pengaruh dari luar dan dalam. Nah, ini yang dinamakan dengan ragam gerak dasar. Nah, gerakan tubuh ini ada perantara yang aktif di dalamnya. Ya, nah yang paling terpenting dari sebuah gerakan itu adanya motorik. Jadi jikalau motorik seseorang itu bisa baik ya terkoordinasi antara otot dan tulangnya, maka seseorang itu bisa bergerak.
ada koordinasi antara otot dan tulang. Kadang anak usia dini itu ada yang tidak bisa mengkoordinasikan antara otot dan tulangnya. Biasanya ini juga ditambah dengan perkembangan kognitif. Kognitif juga mempengaruhi. Jadi otak, otot, kemudian tulang. Makanya anak usia dini itu ada yang kita tahu ada beberapa usia yang belum bisa menulis. Ya, kenapa? Jadi masih belum bisa menulis atau mengangkat tangan, ya, mengangkat suatu benda dan lain sebagainya. Itu ada yang hilang, bagian-bagian yang hilang dan tidak bisa terkoordinasi antara otot dan tulang. Kemudian ada pertanyaan seperti ini, jika seseorang melakukan aktivitas tapi tidak berpindah tempat, apakah itu dikatakan bergerak juga? Bisa. Bergerak tidak? Kayak ibu tadi contoh, misalnya ibu di sini saja ya, berdiri, kemudian tangan ibu gini. Itu dianggap bergerak tidak? Bergerak ya. Nah, meskipun dia tidak berpindah tempat. Oke. Nah, di sini ada tayangan ya mengenai gerak lokomotor, non lokomotor, manipulatif dan juga contohnya. Lewat di sini langsung jenis keterampilan gerak dasar ya. Nanti kita terakhir di akhir saja kita tayangkan. Nah, jadi di sini ada lokomotor, non lokomotor dan ada juga manipulatif. Kita bahas dari awal itu ada lokomotor dan non lokomotor. Nah, di sini kita mengenai ragam gerak dasar itu ada lokomotor dan non lokomotor. Nah, lokomotor itu apa, Bu? Nah, lokomotor ini adalah gerak dasar yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, contohnya misalnya yang seperti tadi berlari dari sini ke sini, ya. Nah, itu berpindah tempat nggak? Berpindah. Terus lagi bolanya ini ibu taruh di sini, kemudian ibu bawa lagi ke sini, berpindah nggak? Berpindah. Oke, berpindah. Nah, itu yang dinamakan dengan Lokomotor. Jadi gerakan yang berpindah tempat ke tempat satu ke tempat yang lain itu namanya Lokomotor. Salah satu contohnya adalah berlari, melompat, apalagi yang berpindah? Berjalan, apalagi? Merayap. Oke, apa yang dirayap, Pep? Rayap. Oke. Kemudian lagi ada non lokomotor. Nah, non lokomotor ini adalah sebaliknya. Jadi gerak yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Salah satu contohnya, misal ibu seperti ini, ibu dorong ya mejanya, bergerak enggak ibu? Bergerak. Bergerak ya? Mejanya ada. Tapi Mejanya ada. berpindahnya tidak ya? Oke. Jadi sudah mengerti ya yang mana lokomotor dan yang mana non lokomotor? Sudah mengerti. Oke. Sudah mengerti ya? Sudah. Coba Mardia, apa yang dimaksud tadi lokomotor dan non lokomotor? Apa contohnya? Yang dari lokomotor itu kita berjalan tapi berpindah tempat, Bu. Kalau non lokomotor kita bergerak tapi di tempat saja. Oke, di tempat saja. Contohnya kalau non lokomotor apa Mas Ita? Non lokomotor contohnya seperti kita mendorong sesuatu tapi bendanya tidak bergerak, itu disebut non lokomotor. Oke. Sedangkan kalau lokomotor itu adanya perpindahan tadi, misalkan contohnya berlari, melompat, Oke. atau memindahkan sesuatu barang ke tempat yang lain. Oke, makasih. Ya, kemudian lagi ini gerakan non lokomotor. Nah, sama seperti kita bergerak ketika senam ya. Nah, ada senam itu kan pendinginan, ada pemanasan, ada apa lagi? Ya gitu ya, goyang-goyang. Oke. Nah, jadi ini salah satu gerakan non lokomotor. Jadi memutar. Nah, memutar, melenggok, menekuk, mendorong, membungkuk, apalagi menari, gitu ya, menari. Menari bergerak, Bu. Oh, menarik. Oke. Mengayun, meliuk dan juga menarik. Nah, ini semuanya contoh dari gerakan non lokomotor. Oke, gerak dasar manipulatif. Ya, kita langsung ke gerak dasar manipulatif dan berenang. Nah, di sini kenapa jadi ada berenang juga, Ibu? Oke. Nah, di sini berenang ini merupakan bagian dari gerak dasar tadi, ya. Nah, di sini keterampilan manipulatif meliputi menggunakan serta pengontrolan gerakan otot-otot kecil yang terbatas, terutama yang berada di tangan dan kaki. Keterampilan gerakan manipulatif salah satunya adalah seperti meregang, memeras, menggenggam, memotong, meronceng, membentuk, menggunting, dan merilis.
Nah, maksud dari gerak dasar manipulatif adalah suatu gerakan yang menggunakan alat. Ya, suatu gerakan yang menggunakan alat. Baik dia bergerak, berjalan, berdiri ataupun yang lainnya, atau diam saja di tempat tapi menggunakan alat. Contohnya, ketika ibu bermain benda ini, ya, atau contohnya misalnya, mainkan ini, coba pukul-pukul saja, oke. Nah, ini termasuk gerakan apa? Lokomotor, non lokomotor, atau manipulatif tadi? Non-lokomotor. Manipulatif. Nah, dia memukul apa? Benda ya, ada yang dipukulnya bendanya. Dia bergerak tidak? Bergerak di tangannya Saja ya yang bergerak. Nah, tangannya memukul benda. Benda yang dipukul ya, ada suatu gerakan yang dimunculkan, itu yang namanya manipulatif. Kalau dia hanya berjalan, bergerak dan sebagainya tanpa ada suatu benda yang dipegang, ya itu bukan manipulatif. Nah, ini bentuk-bentuk kemampuan manipulatif. Nah, ada apa saja bentuk-bentuknya? Yang pertama ada gerakan mendorong, melempar, memukul, dan menendang. Ini juga termasuk bagian dari manipulatif. Karena gabungan dari gerakan lokomotor ataupun juga non lokomotor yang menggunakan alat. Variasi gerak dasar. Kalau variasi gerak dasar berarti semua gerakan itu digabungkan, lokomotor, non lokomotor, dan juga manipulatif atau gerakan gabungan. Contoh, misalnya seperti jalan di tempat, langsung maju, jalan, itu adalah salah satu contoh dari gabungan lokomotor dan non lokomotor. Kalau jalan di tempat, berpindah tempat tidak? Jalan di tempat saja? Tidak. Itu non lokomotor. Kalau berjalan, maju, jalan, berarti lokomotor. Jadi ada gabungan namanya. Itu yang dinamakan variasi gerak dasar. Oke. Nah, dalam sebuah permainan itu yang dikembangkan dapat berupa berjingkat, melompat, menyepak, melempar, menangkap dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Ada, oke. Silahkan, Margia. Stimulasi apa Bu yang dapat dilakukan agar perkembangan fisik motorik anak itu dapat optimal? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagus ya dan menarik sekali. Bagaimana cara kita menstimulasi anak supaya bisa fisik motornya berkembang ya atau optimal? Nah, ketika anak itu masih bayi ya, ketika dia masih belum bisa tengkurap tapi sudah pertumbuhannya atau perkembangannya sudah masuk ya, maka dia harus dibantu. Ya, dibantu untuk ditengkurapkan. Nah, atau bisa juga ketika kita mau mengajarkan anak dalam berjalan, kita bisa membantunya dengan membuatkan sebuah titian misalnya. Nah, itu juga salah satu bentuk dari membantu ya perkembangan anak supaya optimal dalam pergerakan fisik motoriknya. Nah, ini tadi kombinasi gerak dasar ya. Jadi ada kombinasi atau variasi gerak dasar, yaitu jalan dan lari, kemudian jalan, lari dan lempar. Oke, nah sini sudah bisa ya kita membedakan jenis seragam dasar. Oke, nah coba kita simak tayangan berikut ya. Nah, salah satu contohnya kita meniru gerakan binatang. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh ya gerakan lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Nah, kita kadang gerak oke. Satu, dua, lompat yang tinggi. Nah, ketika dia melompat, itu gerakan apa? lokomotor. Oke, gerakan lokomotor. Nah, ketika dia menyebutkan berenang, itu gerakan apa? Lokomotor. Oke, gerakan non lokomotor. Oke, baik. Nah, di sini ada sebuah permainan ya. Di sini ada bola ya. Sebentar kita gunakan ini, silakan. Ya, boleh dibantu. Kemudian lagi ada di sini ada jenis ini ya. Kemudian lagi ada ini. Oke.
Nah, coba salah satunya. Silahkan masih tali pukul. Ini coba diremas. Kemudian ini coba bolanya dimasukkan. Keras Bu. Oke, keras ya. Oke, ini masukkan. Nah, ini adalah bagian-bagian contoh dari gerakan apa? Non lokomotor atau lokomotor? Dia bergerak nggak kalau bagian pemain ini? Bergerak, tapi tidak berpindah tempat. Nah, ini yang dinamakan dengan non lokomotor. Karena kita hanya menggunakan gerak tangan saja. Oke, baik. Mungkin sampai di sini ya dulu pertemuan kita. Sebelumnya dari materi yang sudah disampaikan ya, ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Apip Bu. Oke, silakan. Jadi pada kesimpulan hari ini, gerakan yang bisa berpindah tempat itu namanya non lokomotor. Ya, terus untuk yang enggak salah. Ya. Jadi untuk yang bisa berpindah tempat itu namanya lokomotor. Oke. Dan untuk yang bergerak namun tidak berpindah tempat itu namanya non lokomotor. Dan apabila yang gerak dua-duanya itu namanya manipulatif. Oke, dan juga yang menggunakan alat Ya, ya. dan menggunakan alat itu juga namanya manipulatif. Manipulatif. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Habib. Nah, jadi sembilan materi kita hari ini itu adalah adanya ragam gerak dasar, itu ada lokomotor, non lokomotor, dan juga manipulatif. Kalau lokomotor itu berpindah tempat satu tempat ke tempat yang lain, kalau non lokomotor itu tidak berpindah tempat. Oke. Nah, untuk tugas berikutnya nanti ya, ketika kita pada pertemuan berikut ya, itu adalah mahasiswa diminta untuk membuat sebuah gerak baik lokomotor, non lokomotor atau manipulatif dengan lagu ya. Jadi nanti silahkan dibikin semaksimal mungkin ya, membuat gerakan lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dengan lagu yang seperti tadi ya. Contohnya seperti gerak tarian binatang dan sebagainya. Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini ya. Tetap semangat. Oke, tetap semangat ya. Terima kasih banyak segala kesalahan dari Ibu. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, Ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.